Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini saya sekarang menjelaskan bagaimana cara membuat program untuk aplikasi pengelompokan nilai siswa yang sudah saya tentukan judul untuk proyek akhir saya. Di sini untuk membuat programnya penting diingat untuk menggunakan konsep is, if, else, looping, array, dan fungsi. Oke, untuk pertama di sini saya akan membuat untuk fungsi hitung rata-rata. Di sini untuk fungsi konsep fungsi hitung rata-rata, penjelasannya itu untuk menerima input si user berupa nilai siswa yang akan dihitung. Untuk Python sendiri jangan lupa untuk diakhiri dengan tanda titik 2. Selanjutnya sum sendiri ini untuk menghitung jumlah penjumlahan. Dari jumlah siswa kan akan dihitung dengan sistem menggunakan fungsi len. Saya ini untuk menghitung rata-rata ya, total untuk rumus rata-rata itu total dibagi dengan jumlah siswa yang ada atau yang diinput. Di sini kan ada nilai siswa. Nilai siswa ini untuk menghindari pembagian dengan 0 itu menggunakan fungsi if else. Kedua ini masuk ke fungsi yang untuk menentukan kategori. Tentukan kategori. Oke, pertama untuk tentukan kategori ini menggunakan konsep if else yang dimana dimulai dengan def untuk menentukan kategori nilai siswa
apakah itu A atau B, C atau D, E. Di tiap akhir fungsi jangan lupa untuk menggunakan tanda titik dua. Di sini untuk klasifikasi nilai yang tadi udah saya tentukan, nilainya itu 85 ya, di atas 85. Untuk keluarannya itu ketika nilai di atas 85 kategorinya akan A. Kenapa menggunakan elif? Jika dari mendeteksi si dari if ini false akan dilanjutkan di elif. Tadi untuk nilai di atas 85, di bawah 85. Sebentar. Penilaian di bawah 85. Lanjut dengan edit lagi untuk nilai di atas 55. Keluaran dari nilai yang di atas 55 dan di bawah 70 itu akan mengeluarkan hasil kategori C. Dan terakhir ini klasifikasi nilai di bawah 40. Keluarannya bakal memberikan nilai D, kategori D. Untuk terakhir tambahan saya buat, jika tidak memenuhi dari semuanya itu atau di bawah dari 40 ke bawah, atau bisa jadi nilainya 0 atau kosong, keluarannya bakal termasuk kategori E. Untuk penjelasan dari konsep if else sendiri, di sini yang saya gunakan untuk memberikan nilai yang diberikan mulai dari paling tinggi itu nilai 85 hingga kondisi paling rendah itu di bawah 40.
untuk menentukan kondisi atau kategori. Terus selanjutnya di sini saya akan membuat fungsi dari inputan nilai. Terus si user menginput nilai atau jumlah siswa. Lebih tepatnya saya akan membuat untuk nilai untuk input nilai. Untuk fungsi input nilai ini sendiri itu berfungsi untuk menggunakan looping agar meminta input dari si user sesuai jumlah siswa. INT ini sebagai untuk masukkan nilai-nilai integral input dari si user itu integral lebih umumnya ke bilangan bulat. Nilai siswa yang masuk dari inputan si user bakal disimpan di sini. Ini fungsi dari array. Menggunakan fungsi looping atau for loop itu untuk minta nilai yang dari tiap siswa sebanyak berapa jumlah yang diinput dari si user. Setiap iterasi minta input baru dan menyiapkan ke dalam list. Untuk menambahkan di sini loopingnya. Nih. Looping. Sini loopingnya. Float untuk apa? Float untuk bilangan yang mungkin ada komanya atau bilangan bulat juga bisa.
di sini apa? Di sinilah untuk menambahkan nilai ke dalam si array tersebut. Nilai akan disimpan di sini. Untuk disimpan di array. Terakhir untuk keluarannya, nilai siswa sendiri yang sudah disimpan dari array. Selanjutnya saya melanjutkan untuk program tampilan hasil dari program yang sudah dihitung dari input yang dimasukkan oleh user. Sini untuk menjalankan array yang disimpan di nilai siswa. Rumusnya rata-rata sama dengan yang diprogram hitung rata itu penjumlahan rata-rata itu ada di nilai siswa. Untuk di sini melanjutkan konsep looping, yang dimana looping ini digunakan untuk fungsi enumerate yang bakal saya buatkan untuk mengambil indeks nilai siswa, mempermudahkan nomor siswa juga. Yang di sini. Kemudian untuk penampilan kategori itu dari hasil tentukan kategori yang sudah disimpan di array dari ini. Status ada 2, lulus
jika nilai di atas 55 pastinya, dan jika tidak lulus, jika false, jika di bawah 55 itu bakal tidak lulus, di atas 55 akan lulus. Disinilah if else. Untuk menampilkan hasil to print, siswa ke print lagi untuk menghitung rata-rata nilai dari inputan user. Rata-rata itu ada di di sini. Itu dari program ini penjelasan if else, penentuan dari status lulus dan tidak lulus yang sudah ditentukan dari klasifikasi saya yang sudah saya buat. Semoga terakhir saya membuat fungsi main untuk menjalankan semua fungsi yang sudah saya buat. Fungsi terakhir, fungsi terakhir ini dibuat dengan main. Di sini program saya sudah selesai. Sekarang untuk memeriksa
hasil program saya, jika ada error atau tidak. Di sini program saya lancar. Untuk outputnya begini. Ini untuk masukkan nilai, jumlahnya ada berapa? Misalnya aja jumlah siswanya ada 3 aja deh. Untuk nilai yang pertama dari siswa 1, misalnya 90. Yang kedua 57, 3, 89. Di sini udah otomatis langsung terdeteksi untuk nilai siswa pertama itu masuk kategori A, lulus. Yang siswa kedua kategori C, statusnya lulus. Yang ketiga dari 89 kategori A, statusnya lulus. Sekian dari penjelasan proyek akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Bahkan semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.